Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah semi permanen dan gudang penjualan spare part di kawasan Jalan Pendidikan Durensawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api berasal dari salah satu rumah, kemudian api merambat dan membakar rumah semi permanen serta gudang penyimpanan spare part. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Kebakaran 11 rumah dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian tersebut, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Panglima TNI mengerahkan 3 batalion tambahan guna membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Total anggota TNI yang diberangkatkan mencapai 1.500 personel. Pengerahan 3 batalion merupakan bentuk komitmen TNI dalam memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi, serta mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pergeseran pasukan dilaksanakan melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, dan pesawat Boeing dari Lanut Mulyono, Surabaya, dan telah tiba di Lanut Supadio, Pontianak. Selain pengerahan personel, TNI juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca melalui pesawat Kasa TNI serta mengerahkan helikopter untuk melaksanakan waterbombing pada sumber api guna mempercepat pemadaman dan mengendalikan penyebaran kebakaran. Dan untuk mengupdate kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ade Sata yang berada di Jalan Lintas Mahar, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat sore Ade, bagaimana kondisi terkini di lokasi saat ini? Apakah kebakaran masih terjadi? Ya, selamat sore Cika. Saat ini saya berada di Jalan Lintas Mahar, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan secara umum, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih saja terjadi. Dan hari ini, menurut informasi yang kita dapat, ada beberapa titik yang masih terbakar. Sekitar ada 7 hingga 8 titik yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Palangkaraya. Dan jika dapat kita
gambarkan, ya, beginilah kondisi kebakaran lahan yang terjadi di Jalan Lintas Mahir Mahar, Kota Palangkaraya. Kebakaran ini terjadi sejak siang tadi dan hingga kini masih dilakukan pemadaman oleh tim Satbrimob bersama Samapta dan juga tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Upaya pemadaman tidak mudah, jadi petugas harus ekstra, terutama karena saat ini kondisinya kemarau. Petugas harus mendatangkan mobil tangki untuk dapat terus-menerus melakukan upaya pemadaman di lokasi ini, karena di lokasi ini titik air sangat minim. Dan jika dapat juga kita sampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 400 lebih hektar hutan dan lahan yang telah terbakar di Palangkaraya menurut data dari BPBD, dengan kita 300-an kejadian. Upaya pemadaman dilakukan untuk memutus api yang masih menjalar. Nah, sejumlah mobil tangki kita lihat di sini juga telah kedatangan untuk menyuplai air untuk bahan memadamkan api. Ya, lalu untuk personel sendiri di sana berapa yang disiagakan dan berapa titik mungkin konsentrasi yang dilakukan oleh petugas Darkarhutla untuk melakukan pemadaman? Ya, secara detail mungkin kita belum mendapatkan informasi berapa personel yang dikerahkan. Yang jelas Polda Kalimantan Tengah hari ini sudah menerjunkan personilnya di sejumlah titik. Salah satunya di Jalan Lingkar Mahir Mahar, Kota Palangkaraya ini. Dan tadi Kapolda Kalimantan Tengah juga memantau langsung dan melakukan patroli ke sejumlah titik untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya. Oke, baik. Ade, terima kasih atas informasinya. Tetap jaga jarak aman dan juga kesehatan di sana. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, Ade. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tak terkendali. Hingga Senin malam 24 Agustus 2026 pukul 21.00, petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi terbakar di waktu bersamaan. Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari tim Posko Gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran. Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Riwut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian Karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih, dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik. Berapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman, termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah, kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah, jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah, kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Lubang Bakawa gunung berapi terjadi di tengah kebakaran lahan yang mengandung batu bara di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akses jalan ditutup karena ruas jalan terancam amblas. Oh, gunung berapi. Masuk dalamnya sekitar ada 4 meter kedalamannya masuk sana nih, di atas jalan raya. Kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim mengakibatkan endapan batu bara yang berada di lapisan tanah di Jalan Amal Lama Tarakan Timur, Kota Tarakan membara hingga terbakar. Kondisi ini diperparah dengan tiupan angin kencang dan kebakaran merembet ke lahan yang ada di sekitarnya.
Kekhawatiran kebakaran lahan akan meluas, ruas jalan di sekitar terancam amblas karena tanah penyangga di bawah ruas jalan tergerus dan labil. Pemerintah kota dan aparat terkait yang memantau kondisi kebakaran memutuskan untuk menutup akses jalan. Tutup hari ini, udah pasti hari ini kita langsung tutup. Ya. Sepanjang itu nanti akan dilihat di dalamnya, karena itu kan cukup luas. Jadi memang saran teknisnya dari Sukopindo, dari Pertamina itu harus diputus total di daerah yang memang belum terbakar supaya tidak merembet. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kebakaran dan dijaga aparat polisi sehingga warga sekitar tidak ada yang melintas untuk sementara waktu. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan api yang membakar kebun miliknya. Belasan hektar lahan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar dalam sepekan terakhir. Hingga saat ini, sedikitnya petugas menerima 27 laporan titik kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Polewali Mandar. Bahkan seorang lansia berusia 80 tahun tewas akibat terjebak kebakaran. Korban ditemukan meninggal dunia di sekitar kebun miliknya yang hangus dilalap api. Korban diduga terjebak api saat berupaya memadamkan kebakaran kebun miliknya. Saat ditemukan, kondisi korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Hingga saat ini petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Polewali Mandar. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala. Diduga kebakaran dipicu pembukaan lahan dengan sengaja. Petugas mengimbau warga untuk tidak melakukan upaya pemadaman secara mandiri dan melaporkan titik api yang terlihat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Jambi dan menggelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama tim Satgas Karhutla Jambi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar rapat koordinasi bersama tim Satgas Karhutla untuk penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi yang saat ini terus terjadi. Rapat yang melibatkan Forkopimda bertujuan agar kebakaran hutan dan lahan di Jambi tak terus meluas dan segera dapat teratasi. Satgas Karhutla Jambi akan melakukan operasi modifikasi cuaca yang dijadwalkan pada tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026, namun masih melihat kondisi awan yang dapat memicu timbulnya hujan. Menhub menyebut akan melakukan upaya penegakan hukum terhadap warga dan perusahaan yang membuka lahan dengan cara dibakar. Penegakan ini merupakan upaya dari efek jera terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan yang mengakibatkan karhutla di Jambi. Kapanpun ada potensi awan hujannya. Dan tidak hanya di tempat-tempat yang memang ada karhutlanya, tapi di seluruh Jambi yang ada potensi awan hujannya akan kita gelar operasi modifikasi cuaca. Pada intinya penegakan hukum ini tidak akan pandang bulu, ya, tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Besar kecil akan kita tindak secara tegas. Dari data sementara, total kebakaran hutan dan lahan di Jambi mencapai hampir 1.000 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.